Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang korelasi ya, tentang korelasi. Slide-nya sudah saya kirimkan. Secara sekilas kita akan membahas tentang korelasi. Halo. Kegunaan. Jadi dalam statistik itu ada statistik deskriptif dan inferensi. Slide-nya, PowerPoint-nya sudah saya tampilkan. Nanti dibaca-baca, saya karena waktunya terbatas, kita akan lompat saja untuk yang korelasi langsung ya. Apa perbedaan deskriptif dan inferensi nanti dibaca. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan. Yang pertama, statistik inferensi adalah statistik untuk pengambilan kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari sampel, jadi ada populasi, kemudian jumlahnya terlalu besar, maka diambillah sampel. Nah, sampelnya itu, hasil penelitiannya itu, maka digeneralisasi. Nah, salah satu statistik inferensi adalah korelasi ya. Apa kegunaannya? Kegunaan dari korelasi adalah untuk mencari hubungan ya, mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y ya. Kita tahu variabel X adalah variabel yang mempengaruhi ya. Kemudian variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan hubungan ya, sumbangan, berapa sumbangannya variabel X terhadap Y, ini bisa ya. Kemudian bisa dilakukan uji statistik inferensi menggunakan korelasi asal dipenuhi beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat. Syaratnya 1, 2, 3, 4, nanti bisa dibaca. Kemudian kita lompat, ini rumus-rumusnya. Jadi kalau di semester kemarin kita diajarkan menggunakan rumus, tapi ini udah ketinggalan ya, ketinggalan dalam artian ya tingkatnya kita tidak menggunakan dengan rumus, karena ini akurasinya juga tidak terlalu bagus ya. Sekarang sudah ada program, bisa Excel, bisa SPSS, bisa kita gunakan program tersebut. Di kesempatan ini kita akan merun data menggunakan Excel. Jadi ini kita tinggalkan, hanya diketahui saja rumus-rumusnya. Nah, yang pertama, di dalam run data atau uji inferensi statistik korelasi, maka yang harus Anda tuliskan, yang pertama tulis HO dan HA. Ini saya lompati dulu ya, lompati. Kemudian yang selanjutnya nanti pengambilan kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, ini pedomannya. Jadi setelah data kita peroleh, maka nanti dikonsultasikan dengan pedoman. Nah, ini contohnya ya. Contoh, ada data yang ini. Data. Ini kalau menggunakan perhitungan manual, jalannya itu panjang ya, jalannya panjang. Yang X tadi adalah kita contohkan motivasi, kemudian yang Y adalah kinerja ya. Apa hubungan atau pengaruh motivasi terhadap kinerja? Jadi misalnya kita bisa terapkan di sekolah ya, misalnya kalau tadi contohnya di SD misalnya ya. Apakah ada hubungan? Nah, kita tuliskan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja. Jadi para mahasiswa ingin meneliti tentang apakah para siswa yang memiliki motivasi tinggi, maka kemudian prestasinya juga tinggi ya. Apakah ada pengaruhnya ya motivasi terhadap prestasi? Nah, itu bisa ya. Kita langsung, waktu yang tersisa. Kalau ini perhitungan rumus manual, ini jalannya panjang, kita langsung lompat, kita kopikan yang ini, di copy, datanya kita kopikan, kemudian Anda pindahkan ke Excel-nya. Nah, kita pindahkan ini, kita pindahkan yang X-nya adalah motivasi datanya, kemudian yang Y adalah kinerja ya.
Kita ingin mencari sebenarnya angkanya ya, ketemunya angkanya ya. Angkanya atau disebut dengan koefisien korelasinya ya. Koefisien korelasi gampang saja Anda tulis di sini sama dengan, kemudian ketik corel ya, corel. Nah, ini sudah muncul, Anda tuliskan corel. Kemudian yang dikorelasikan ini sudah ada petunjuknya, corel ray 1 titik koma ray 2 ya. Kemudian dikorelasikan adalah x-nya. Ini sampai ketemu perpotongan di sini Anda tarik ke bawah. Nah, tarik ya. Kemudian ray 1 kemudian titik koma, Anda tulis titik koma. Kemudian yang dikorelasikan y-nya di blok, kemudian tarik ke bawah. Ya. Kemudian enter line inilah. Jadi kalau di rumus ini panjang, tapi kalau hanya menggunakan Excel hanya 1 menit selesai ya. Jadi berapa koefisiennya? 0,6. 0,6. Anda lihat kembali di PowerPoint-nya ya, dengan menggunakan bantuan rumus ini sudah sama ya. Menggunakan rumus di komputasi, menggunakan rumus 0,6, menggunakan Excel juga 0,6. Ini yang disebut dengan namanya korelasi X dengan Y, koefisiennya adalah 0,6. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Nanti tinggal penafsirannya ya. Apa artinya 0,6? Nah, begitu. Apakah ada korelasinya atau tidak ya? Baik, mungkin di tahap ini Anda ngeran data atau mengulang kembali bagaimana mendapatkan nilai koefisien 0,6. Saya kira gampang.